Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga rezeki yang melimpah. Amin. Nah, teman-teman, sebelumnya saya akan menggunakan bahasa-bahasa yang halus ataupun istilah-istilah yang halus karena mengikuti peraturan dari YouTube ya. Tetapi semoga nanti teman-teman tetap bisa mengerti apa yang saya maksud ataupun tujuan dari saya membuat video ini. Untuk teman-teman, baik pria maupun wanita, itu perlu tahu juga ya, tanda-tanda pria yang tidak subur ataupun mengalami gangguan kesehatan. Nah, di sini untuk teman-teman yang sedang program hamil ataupun promil, ini juga harus tahu tanda-tanda yang berikut ini. Jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan ataupun yang bisa membuat pria itu tidak subur sehingga wanita menjadi sulit hamil. Nah, tanda-tandanya diantaranya yang pertama itu bengkak pada area buah. Jadi ini salah satu tanda pria tidak subur adalah pembengkakan pada area buah. Jadi ada alasan kesehatan ataupun masalah kesehatan kalau seandainya buah teman-teman itu bengkak. Nah, jadi ini tidak bisa dibiarkan ya. Kalau seandainya teman-teman biarkan terlalu lama ataupun misalkan walaupun tidak ada keluhan, tidak ada nyeri ataupun belum ada rasa yang menurut teman-teman mengganggu, nah itu juga tidak boleh dianggap remeh. Kalau hal ini dibiarkan terlalu lama atau lama-kelamaan nanti bisa menyebabkan ujung-ujungnya kesuburan teman-teman terganggu. Masalah yang kedua itu sulit mempertahankan posisi berdiri pada Mr. P. Teman-teman kira-kira ada tidak mengalami kesulitan seperti ini? Nah, teman-teman jika mengalami hal seperti ini, teman-teman harus waspada ya, harus curiga. Nah, kalau teman-teman mengalami hal ini, itu bisa berpengaruh terhadap kesuburan. Karena apa? Biasanya kadar hormon teman-teman itu terganggu. Nah, ini hormonnya itu hormon reproduksi tentunya ya. Nah, kalau seandainya hormon reproduksi teman-teman terganggu, nah ini bisa terjadi hal ini. Jadi teman-teman tidak boleh menganggap remeh, jadi harus curiga. Karena apa? Kalau seandainya teman-teman hormon reproduksi prianya menurun, ini bisa mengganggu kesuburan sehingga wanita nanti akan sulit hamil. Yang ketiga, itu buah yang terlalu kecil. Nah, kalau tadi seandainya buahnya bengkak, itu merupakan masalah juga. Nah, ini buah yang kecil itu juga masalah ya. Karena apa? Buah itu tempat dari sel pria ya. Nah, jadi kalau seandainya buahnya kecil, kemudian keras, teman-teman harus curiga ya. Nah, di sini bisa menyebabkan adanya gangguan. Jadi kesimpulannya, ukuran buah juga mempengaruhi ya. Jadi harus curiga. Nah, tidak boleh terlalu besar tadi ya, pasti ada masalah. Terlalu kecil juga itu bisa jadi masalah. Nah, kemudian tadi ya, sudah kecil, keras lagi. Nah, ini juga harus diperiksa kalau perlu. Nah, teman-teman tidak boleh menganggap remeh hal ini, karena ini bisa mengganggu kesehatan juga tentunya. Yang keempat, itu perubahan gairah. Ketika teman-teman kadar hormon prianya, hormon reproduksi prianya itu normal, nah, ataupun baik, otomatis gairahnya juga akan bagus. Nah, juga sini reproduksinya tentu juga akan bagus pada umumnya. Nah, di sini kalau seandainya adanya penurunan hormon pria, reproduksi pria, di sini juga biasanya mempengaruhi gairah. Nah, di sini merupakan salah satu tanda bahwa pria tersebut tidak subur. Sebenarnya tanda ataupun masalah kesuburan ini itu memang hal yang sulit jika hanya dilihat oleh mata. Tetapi kalau seandainya ditemukan salah satu tanda tersebut, teman-teman harus curiga. Nah, ini dok, saya sehat-sehat saja. Nah, itu juga harus curiga juga kalau memang ada tanda kutip ya. Nah, kemudian teman-teman juga di sini sebaiknya itu untuk memeriksakan sel prianya. Nah, apakah normal atau tidak? Karena di sini kalau hanya melihat tanda tanpa melihat sel prianya itu juga sulit. Apalagi kalau seandainya tandanya tidak ditemukan. Nah, ini juga sebaiknya harus diperiksakan sel prianya. Karena banyak teman-teman di luar sana yang kelihatannya normal tetapi memiliki gangguan pada kesuburannya. Oleh karena itu teman-teman ya, sebaiknya teman-teman untuk berkonsultasi ke dokter teman-teman ataupun memeriksakan ke dokter masalah ini ya. Nanti dokter akan melihat tidak hanya dari tanda-tanda yang tadi, dokter juga akan memeriksa sel pria teman-teman, mulai dari kualitasnya, kemudian juga kuantitasnya, nah bagaimana juga bentuknya. Nah, baru nanti bisa disimpulkan status teman-teman. Faktor lain yang teman-teman harus waspadai juga yang pertama itu memang kadar hormon ya, gangguan hormonal. Kemudian juga di sini ya gaya hidup, mulai dari terlalu sering berolahraga ini juga tidak bagus. Olahraga memang bagus tapi kalau berlebihan ini menjadi tidak bagus.
konsumsi makanan, aktivitas teman-teman. Kalau seandainya teman-teman obesitas, kemudian juga aktivitasnya minim, ini juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan teman-teman. Kemudian juga teman-teman harus menghindari stres, jadi harus happy-happy, harus enjoy-enjoy. Kemudian pengaruh dari lingkungan juga ya, misalnya lingkungan yang terlalu panas, paparan racun. Kemudian juga misalnya teman-teman suka mengkonsumsi obat-obatan tanpa sepengetahuan dokter ataupun tanpa resep dokter, teman-teman suka-suka nih beli obat di luar ya. Kemudian misalkan nih tanya tetangga, lu kemarin sakit ini obatnya apa? Ini, terus teman-teman beli sendiri. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi memang teman-teman jika menggunakan obat-obatan sebaiknya konsultasikanlah dulu ke dokter. Nah, karena nanti biar tahu ya tujuan minum obat itu untuk apa, efek sampingnya apa, apakah benar-benar teman perlu meminum obat tersebut. Kemudian teman-teman kalau masih memiliki kebiasaan merokok sebaiknya dihentikan. Nah, ini bisa menjadi salah satu faktor yang paling serius yang sering ditemukan. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan saya tentang tanda pria yang tidak subur. Silakan dicek ada atau tidak salah satunya yang teman-teman punya atau teman-teman rasakan. Oke, terima kasih juga yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.